Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Kayla. Hari ini kami akan mempresentasikan dari mata kuliah berupa manajemen risiko keamanan cyber dengan materi risk assessment. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan dan terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Ahmad Hamim Tohari yang telah memberikan kami tempat untuk mendiskusikan mengenai hasil dari materi yang kami buat. Baik, tanpa lama-lama, selanjutnya inilah anggota dari kelompok kami. Next. Yang pertama ada Kayla Salsabilate, saya sendiri, dan rekan saya Aisyah Nadia Fitri. Baik, next. Baik, selanjutnya adalah perusahaan yang kami pilih untuk materi pada hari ini adalah perusahaan PT Hansel Daves Indonesia Tbk. Perusahaan ini merupakan perusahaan multinasional di bidang teknologi, keuangan, dan bisnis perdagangan elektronik. Perusahaan ini menjadi pengembang solusi teknologi keuangan di wilayah Indonesia Timur. Mereka memiliki bergerak di bidang jasa switching server, network payment point, network distribution material, dan dalam kegiatannya selaku mitra, mereka merupakan pengembangan sistem payment point online bank atau PPOB, yaitu perusahaan penyedia jasa yang bertindak sebagai penyedia dan penyelenggaraan jaringan komunikasi. Daftar resiko untuk aset dan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan PT Hansel Daves. Yang pertama ada aset berupa autentikasi pengguna dan kontrol akses kata sandi yang memiliki kelemahan di bagian ketika kata sandinya ini mudah dan gampang ditebak. Yang kedua ada payment processing model atau modul pemrosesan pembayaran, di mana mereka ini bisa memiliki kelemahan berupa kelemahan payment stride, tampering, repudiation, information disclosure, denial of service, and elevation of privilege. Baru yang ketiga ada payment software atau perangkat atau aplikasi pembayaran milik oleh perusahaan PT Hansel Daves ini. Kegagalan dalam memperbarui patch keamanan terbaru, penundaan atau melewatkan pembaruan perangkat lunak. Baru ada yang kelima ada firmware dengan kelemahan ketika firmware ini lama atau tidak diupdate atau tidak di-patch, maka firmware ini akan memiliki kelemahan. Lalu ada juga aset berupa switch. Aset ini memiliki kelemahan ketika dia tidak dikonfigurasi dengan benar, maka akan memungkinkan akses yang tidak sah. Baru ada data backup system atau sistem pencadangan data yang memiliki kelemahan ketika kurangnya pencadangan data di luar lokasi yang aman, kurangnya enkripsi data yang tidak memadai. Lalu ada database server. Server ini memiliki kelemahan ketika di salah satu script atau di dalam script database sendiri ini memiliki kelemahan atau salah tulis dan selain sebagainya. Lalu ada aset firewalls. Kelemahannya adalah ketika kurangnya pantauan atau pencatatan sehingga sulit mendeteksi dan melihat respon dari aktivitas yang mencurigakan. Lalu ada tindak keamanan fisik yang memiliki kelemahan ketika perangkat atau perangkat fisik dari keamanan ini tidak dijaga dengan baik atau tidak memiliki program atau perencanaan untuk pemeliharaan alat yang baik. Lalu ada aset external vendor atau dari pihak ketiga yang memiliki bahkan kelemahannya itu ada ketika pihak ketiga ini di dalam perangkatnya memiliki kelemahan, maka ini akan berdampak juga kepada aset-aset yang ada di perusahaan PT Hansel Daves ini. Selanjutnya ada bagian likelihood atau kemungkinan dari kelemahan ini bisa berakibat risiko atau bisa berakibat langsung pada kejadian yang sebenarnya. Berikut kami menggunakan pengukuran nilai dari 0.1 untuk yang paling rendah dan 1.0 untuk yang paling tinggi. Dengan user autentikasi sebesar 0.8, payment processing module 1.0, payment software 0.9 dan 0.5, ada switches 0.3, data backup system 0.4, dan selebihnya sudah terlihat pada slide yang kami buat pada hari ini. Untuk risk determination ini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Aisyah. Kepada Aisyah, dipersilahkan. Baik, selanjutnya yaitu risk determination. Untuk mencari perhitungan risk determination, ialah dengan cara possibilities dari vulnerability yang telah dibuat pada tabel likelihood, dikalikan dengan weighted score pada asset valuation pada tugas minggu lalu
lalu dikurangi oleh perkiraan persentase keamanan pada perusahaan mengenai vulnerability yang dibuat, dan ditambah dengan perkiraan persen vulnerability yang kita buat apakah benar. Pada slide, sudah terlihat dari perhitungan pada masing-masing aset dan vulnerability-nya, di mana seperti pada risk A, 55 merupakan weighted score pada asset valuation pada tugas minggu lalu, dan dikalikan dengan 0,8 yang merupakan possibilities dari vulnerability yang telah dibuat pada tabel likelihood, dikurangi dengan 40% yang merupakan perkiraan keamanan perusahaan mengenai vulnerability, dan ditambah dengan 50% yang merupakan perkiraan persen vulnerability yang kita buat apakah benar. Selanjutnya, perhitungan akan dilakukan sesuai dengan aset yang telah dibuat pada tabel likelihood. Ini ada risk assessment control yang berisi tentang policies, program, dan juga teknologi. Policies merupakan kebijakan umum yang dapat dilakukan oleh perusahaan terhadap kelemahan aset, dapat mencakup pemantauan keamanan secara rutin dengan melakukan pemindaian sistem untuk mendeteksi potensi kelemahan serta serangan, sehingga ketika kelemahan terdeteksi, perusahaan dapat dengan cepat melakukan tindakan. Kebijakan khusus yang dapat dilakukan oleh perusahaan dapat berupa penetapan prosedur-prosedur mengenai pemantauan dan pengevaluasian kerentanan, prosedur dalam memperbarui perangkat lunak. Selain itu, dapat juga menetapkan persyaratan dalam melakukan pengujian keamanan secara teratur dan menetapkan aturan dalam penggunaan perangkat lunak di dalam perusahaan. Yang kedua, ada program. Program yang dapat dilakukan oleh perusahaan dapat berupa melakukan sesi pelatihan kepada karyawan mengenai pentingnya keamanan perangkat lunak dengan menjelaskan risiko yang terkait dengan kelemahan dan dampaknya terhadap perusahaan. Perusahaan juga dapat melakukan simulasi terhadap serangan perangkat lunak secara rutin dengan tujuan untuk menguji karyawan terhadap situasi serangan tersebut, sehingga ketika terjadi serangan yang sesungguhnya, karyawan dapat dengan cepat mengatasinya. Yang ketiga yaitu ada teknologi. Teknologi yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam melaksanakan kebijakan keamanan adalah pertama, teknologi firewall yang digunakan untuk mengontrol lalu lintas jaringan antara jaringan internal dan eksternal sehingga perusahaan dapat memantau dan membatasi akses tidak sah ke sistem internal. Kedua, ada teknologi antivirus dan anti-malware yang digunakan untuk mendeteksi dan mencegah malware yang mencoba masuk dan menginfeksi sistem perangkat lunak. Dan terakhir yaitu ada access control system yang digunakan untuk mengontrol hak akses pengguna ke sistem perangkat lunak dan memastikan bahwa hanya orang yang berwenang yang dapat mengakses informasi pribadi dan sensitif perusahaan. Dengan melakukan implementasi teknologi keamanan, dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan perangkat lunak terhadap ancaman yang akan ditemui. Data risiko dengan skor tertinggi. Berdasarkan tabel yang kita buat sebelumnya atau tabel daftar risiko, dapat dilihat payment software atau perangkat lunak pembayaran milik perusahaan memiliki skor tertinggi. Karena payment software ini memiliki nilai penting bagi kelangsungan operasional bisnis, sensitivitas terhadap kerahasiaan dan integritas data, serta potensi dampak yang signifikan jika terjadinya kegagalan atau gangguan di dalam layanannya. Menurut data statistik dari Badan Cyber Sandi Negara atau BSSN mencatat bahwa setelah terjadi sekitar 370,02 juta serangan cyber terhadap Indonesia pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebanyak 266,74 juta serangan cyber. Jumlah ini merupakan peningkatan sebesar 38,72%. Baik, sekian dari presentasi yang saya lakukan bersama teman saya. Bila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.